Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Yudas dan Keledai. Renungan oleh Romo Athanasius Marianto Vitieka, Ukar. Keledai dikenal sebagai hewan yang sangat penurut terhadap tuannya. Begitu penurutnya, keledai kadang diperlakukan semena-mena. Tapi keledai tetap setia bekerja dan menjalankan perintah. Ia tidak pernah protes atau bahkan mengkhianati tuannya. Yudas dipilih Yesus dengan penuh kasih. Yudas mendapat tempat yang sejajar layaknya para rasul yang lain. Bahkan ia diberi tanggung jawab untuk mengurus keuangan mereka. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah meremehkan atau mengucilkan Yudas dari antara para murid yang lain. Yesus memperlakukan mereka semua secara sama. Namun, Yudas justru menjual gurunya kepada orang-orang Yahudi untuk ditangkap, dibunuh, dan disiksa. Demi mendapatkan uang, Yudas gelap mata. Ia mengkhianati gurunya yang penuh kasih. Mari kita bandingkan keledai dan Yudas. Perbandingan yang tidak sebanding sebenarnya. Tapi kenyataannya justru menunjukkan kebalikan antara satu dengan yang lain. Yang berakal budi tampaknya seperti tidak berakal budi. Begitu juga sebaliknya. Dari sisi ketaatan dan kerendahan hati, Yudas harus belajar dari keledai. Yudas berlaku seperti makhluk yang tidak berakal. Padahal hewan yang hanya menggunakan instingnya masih mampu taat pada tuannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berkhianat, orang yang berselingkuh lebih rendah bahkan dari seekor keledai. Martabat manusia adalah baik, tapi manusia merusak citra dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Dengan berlaku jahat terhadap sesama, manusia sebenarnya sedang merendahkan dirinya sama dengan makhluk yang tidak berakal, bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Mari, tunjukkan jati dan citra diri kita dengan senantiasa menyebar kebaikan yang adalah berkat bagi semua orang.
Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.